Menyikapi juga market hari ini, Mas Franky, kita juga ada beberapa emiten update yang akan kita sampaikan terlebih dahulu nih untuk pemirsa IDX Channel. Ya, Dan pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda beberapa emiten update yang mungkin bisa dicermati untuk perdagangan di awal pekan ini. Yang pertama kita lihat dari BIRD atau Bird ini yang menambah lagi dari bisnis logistik melalui layanan Bird Kirim. Kemudian yang kedua ada MEDC atau Medco yang menyelesaikan rights issue senilai 1,8 triliun rupiah. Dan emiten update selanjutnya ada BJBR sinergi dengan Bank Mantap. Dan kita lihat berikutnya ada ASSA atau Adi Sarana Armada yang optimis membukukan pendapatan tumbuh 25% di akhir tahun 2020. Itu dia, ada beberapa emiten update, tapi kita akan coba fokus kepada satu emiten terkait dengan infografis secara fundamental dari BIRD. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, BIRD menambah bisnis logistik melalui layanan Bird Kirim dan kinerja pada pekan lalu naik 2,3% menjadi 870. Adapun kinerja year to date masih dalam kondisi tertekan minus 65% begitu akibat pandemi COVID-19. Net profit di semester 1 minus 93,6 miliar rupiah dan PE ratio minus 11,6 kali dengan market cap mencapai 2,1 triliun rupiah. Baik, Mas Franky, kita akan lanjutkan kembali perbincangan beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan begitu. BIRD ini merambah lagi dari sektor logistik yang memang sekarang lagi booming ya dengan adanya pandemi, kemudian PSBB yang diterapkan sampai hingga hari ini pun juga menguntungkan dan memberikan cuan yang positif bagi pelaku industri logistik. Analisis Anda? kalau menurut saya perlu ini ya langkah yang dilakukan oleh manajemen Bird ini, BIRD ini perlu diapresiasi karena selama ini dari Bird itu kita lihat dari IPO sampai sekarang boleh dikatakan ini emiten yang agak sedikit kurang ini ya, agak momentumnya agak kurang ya. Kenapa? Karena ketika IPO tiba-tiba datang beberapa company disruptor gitu. Jadi yang daring ya, maksudnya yang online yang memukul pangsa pasarnya Bird. Padahal kalau kita lihat itu bukan salah manajemen. Sebelumnya itu manajemen Bird itu adalah manajemen yang bagus dengan brand image yang sangat bagus sekali. Kalau kemana-mana semua orang pakai Bird. Dan satu lagi kalau itu dengan aset yang sangat banyak. Nah, tapi kalau kita lihat setelah datangnya disruptor, kita lihat dari revenue, dari pendapatan, dari laba dan dari profit marginnya itu boleh dikatakan menurun terus dari tahun 2013 sampai sekarang. Dulu itu profit marginnya Bird itu 20%, sekarang tinggal 8%. Jadi kita melihat Bird itu kan, tapi harganya dari 12.500 kan hingga 800 kan? Betul. Nah, jadi menurut saya ya kebijakan manajemen ini perlu diapresiasi in a sense that mereka juga berusaha untuk membuat bagaimana supaya aset ini bisa bekerja. Karena Bird itu dari book value 4 kali ketika IPO lalu, sekarang tinggal 0,4 kali, penurunan 90%. Jadi ini kalau misalnya manajemen Bird ini bisa melihat pasar yang baik di logistik, yang saat ini yang lebih dibutuhkan banyak orang, ya tentunya Bird menjadi sangat menarik pada saat ini, apalagi pada harga seperti ini ya. Baik, dengan level-level 870 pada saat closing pekan lalu, menurut Anda dengan adanya aksi korporasi begitu masuk ke dalam segmen bisnis logistik, akankah menjadi peluang bahwa rebound akan terjadi juga untuk pergerakan sahamnya BIRD? Karena peluang memang dalam year to date ini turunnya cukup dalam ya, dari 2.600-an, 2.700 ke 870 closing pada pekan lalu. Betul. Menurut saya ini bisa menjadi peluang yang sangat baik, tetapi ya perlu dicermati juga sebenarnya kan para saingan juga memiliki bisnis logistik yang sama gitu. Jadi kita harus mencermati apakah Bird bisa mencari celah untuk grab the market. Kalau misalnya Bird bisa sukses untuk grab the market, apa yang bisa ditawarkan oleh Bird? Kemarin kalau saya baca dari Bird itu kan mereka memiliki protokol kesehatan yang baik gitu, protokol kesehatan yang lebih baik dan memiliki brand yang lebih baik dan lain sebagainya. Ya tentunya apakah pasar bisa menerima
apa yang ditawarkan oleh Bird. Kalau pasar bisa menerima apa yang ditawarkan oleh Bird, Ya. Bird is a good investment karena harganya sekarang udah sangat murah sekali. Oh, itu dia. Yang penting Nah. mungkin dari sisi value-nya sudah cukup under begitu. Jadi peluang kita mengambil posisi beli Betul. masih Anda rekomendasikan atau masih wait and see nih? Sambil kita lihat mungkin nanti setelah action dari aksi korporasi masuk ke dalam logistik sudah dimulai begitu atau bagaimana strateginya? Kalau saya lebih prefer untuk ini ya, wait and see dulu. Oke. Karena saya ingin tahu apakah market bisa menerima atau tidak. Karena sebenarnya kan banyak saingan juga di bisnis logistik sendiri juga Iya. banyak saingan ya Pak. Betul, betul. Nah, jadi meskipun udah murah, tapi kita pengen tahu apakah benar Bird bisa unlocking the value gitu. Apakah Bird Yes. bisa mendapatkan pangsa pasar yang lain yang bisa lebih unik, kira-kira seperti itu. Baik, itu dia untuk Bird BIRD. Pemirsa, berikutnya kita lihat ada Medco yang sudah menyelesaikan rights isunya begitu. Bagaimana Anda melihat lagi-lagi begitu peluang untuk Medco Energi seperti ini? Apakah menarik begitu dengan 1,8 triliun dana segar yang diperoleh dari betul. rights issue? Betul, 1,8 triliun. Jadi, Iya. tapi ini ya oversubscribe ya. Saham Medco itu yang right issue oversubscribe. Oke. Cuma Medco itu ada satu kendala, yaitu harga minyak yang cenderung masih turun terus. Jadi minyak itu boleh dikatakan tahun ini adalah tahun yang sangat unik bagi minyak karena kita bahkan sempat melihat Ya. orang berburu kapal tanker karena ada minyak juga mereka nggak bisa simpan gitu. Dan bahkan kemarin sampai harga minyak di futures bisa negatif. Dan itu itu dia. kan dan Medco karena mereka adalah exploration minyak, ya mereka juga tentunya bisa terdampak oleh harga minyak yang lagi turun. Tetapi kalau Baik. kita lihat harga minyak bisa rebound, this will be a good sentiment for Ya. Medco. Ya. Oke, rekomendasinya seperti apa untuk Medco? Kalau Medco, Ya. saya kira sekarang juga udah murah. Kalau mau beli, I think boleh cicil-cicil sebagian Oke. sambil menunggu harga minyak kembali naik. Baik, cicil beli untuk Medco sementara BIRD masih wait and see dulu begitu ya. Betul. Baik Mas Franky, kita akan jeda dulu sebentar. Di segmen berikutnya kita Oke. akan bahas lebih jauh lagi bagaimana strateginya menjelang opening market. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.